Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dipertemukan lagi oleh Allah untuk memperdalam ilmu bahasa Arab yang bahasa Arab adalah bahasanya Al-Quran. Mudah-mudahan dengan kita memahami bahasa Arab, memudahkan kita untuk memahami Al-Quran, dan dengan mudah kita bisa melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah lewat Al-Quran dan apa yang dilarang kita tinggalkan. Bapak, Ibu, dan Saudara, bahwa pada pelajaran 1 dan 2 kita sudah diperkenalkan dengan adanya jumlah ismiyah, di mana jumlah ismiyah adalah jumlah atau kalimat kata benda yang berisi subjek atau pokok kalimat, kemudian adanya khobar atau predikat, di mana predikat atau khobar itu mengikuti mubtada'nya atau pokok kalimatnya dalam hal muzakkar dan mu'annas, kemudian jamak maupun mufradnya. Karena kalau mubtada'nya mufrad maka khobarnya juga mufrad. Apabila mubtada'nya muzakkar maka khobarnya juga muzakkar. Apabila mubtada'nya mu'annas atau pokok kalimatnya mu'annas, maka khobarnya juga mengikuti mu'annas. Sebagaimana pada bacaan di pelajaran ketiga, kita banyak diberikan contoh kalam atau jumlah, baik itu yang berbentuk mubtada' mu'annas maupun mudzakkar. Mudah-mudahan sudah dibiasakan untuk membaca dan menerjemahkannya itu di pelajaran ketiga itu. Misalnya al-mir samatu tawilatun. Kita ingat membacanya huruf yang berharokat sukun maka dibaca dengan tekanan, kemudian huruf yang dengan mat atau dengan saddah juga dibaca dengan tekanan. Hal ini akan menjadikan kita paham saat adanya imla atau dikte, apakah kita perlu memberikan mat atau sukun atau ada saddahnya. Di situ kita mendengar dari simaan kita, dari pendengaran kita terhadap apa yang dilafadzkan atau yang diimlakan atau yang didiktekan. Maka al-mir sama tawilatun, ada tawilatun, memakai mat atau memakai ya sukun. Dan wal mimhatu wal mimhatu qasiratun, dan setip itu adalah pendek. Jangan lupa, walaupun dalam bahasa Arabnya tidak ada kata adalah, namun dalam menerjemahkan kita perlu menambahkan kata adalah. Sebagaimana juga yang sudah saya sampaikan, misalnya al-mimhatu qasiratun diterjemahkan dengan setip itu pendek, maka seolah-olah semua setip itu pendek. Padahal ada juga setip itu yang bentuknya panjang. Memang kebanyakan setip adalah pendek, namun ada setip itu yang misalkan yang kita kenal dengan setip pulpen yang selewah itu bentuknya agak panjang, lebih panjang dari kebiasaan atau umumnya setip atau penghapus. Maka dalam menerjemahkan
kata adalah antara mubtada atau pokok kalimat dengan khobar atau keterangan atau predikat, jangan lupa untuk menambahkan kata adalah. Kemudian al-Aisyatu mujtahidatun. Aisyatu mujtahidatun. Aisyah itu adalah rajin. Kemudian Zainabu jamilatun. Zainab adalah cantik. Ana tilmidun. Saya adalah seorang murid. Kalau disebut ana kemudian tilmidun, maka jelas tilmidun itu menunjukkan bahwa ana tadi adalah orang laki-laki. Kalau ana tilmidatun, berarti yang mengatakan ana adalah orang perempuan. Karena menyatakan tilmidatun, murid perempuan. Dengan diartikan, saya adalah seorang murid laki-laki. Jadi walaupun adalah tidak ditulis, bagaimana juga sudah dijelaskan dalam buku, dalam pelajaran yang kedua itu, dalam menerjemahkan atau melafadzkan kata adalah supaya dikatakan. Ana muti'un. Saya adalah orang yang taat. Karena di situ dikatakan muti'un berarti mudzakkar, maka ana di situ adalah saya seorang laki-laki. Kalau saya seorang perempuan atau yang mengatakan itu orang perempuan, maka khabarnya muti'atun. Maka akan menjadi ana muti'atun apabila yang mengatakan itu orang perempuan. Hal ini silakan dibaca berulang-ulang saat waktu longgar itu, sehingga kita mudah atau hafal dengan jumlah yang sudah diperkenalkan. Karena pada pelajaran selanjutnya nanti kita akan diperkenalkan dengan adanya sifat mausuf. Sifat mausuf. Sifat mausuf itu hampir sama dengan jumlah ismiyah. Namun sifat mausuf bukan atau tidak merupakan jumlah. Namun sifat mausuf bisa menjadi bagian dari jumlah. Sifat mausuf atau mungkin bisa juga disebutkan na'at man'ut, na'tun man'utun, atau sifatun mausufun. Sifat itu artinya juga sifat, mausuf artinya yang disifati. Begitu pula dengan kata na'at man'ut. Na'at itu juga artinya sifat, man'ut artinya juga yang disifati. Maka istilah na'at man'ut atau sifat mausuf sama. Kalau dalam kita membuat jumlah ismiyah, itu ada mubtada dan ada khobar. Mubtada harus isim yang ma'rifah. Kemudian kalau isimnya itu isim kata benda, kalimah isim, itu kita menambah dengan al untuk menjadikan ma'rifat. Bisa dengan menambah al, misalnya tadi mirsamatun menjadi al mirsamatu, kemudian tawilatun, khobar itu cukup nakirah, dibaca rofa dengan tanda dhammah. Al mirsamatu juga dibaca rofa dengan tanda dhammah. Bukan al mirsamata tapi al mirsamatu. Dan bukan al mirsamati. Maka itulah pokok kalimat atau pokok bahasan yang dia itu bisa mendapatkan khobar atau keterangan. Maka untuk menjadikan dia itu pokok kalimat, ya
harus isim yang ma'rifah, kemudian dibaca rofa dengan tanda pokok dhammah. Khobar cukup nakiroh, karena nanti ada yang bentuknya itu ma'rifah juga ada. Namun yang secara pokok ini adalah cukup nakiroh, dibaca rofa juga dengan tanda dhammah. Maka al-mirsamatu tawilatun. Kemudian dalam kalam atau dalam jumlah ini sering kita menggunakan adanya kata penunjuk atau disebut dengan isim isyarah. Misalkan haza yang artinya ini, atau zalika atau tilka yang artinya itu. Haza, zalika itu, haza ini. Kalau untuk mu'annas tilka untuk itu, dan hadhihi untuk ini. Jadi muzakkar muannasnya juga dibedakan untuk isim yang ma'rifah maupun nakirah. Contohnya adalah misalkan ya dengan mirsamatun atau pensil, maka disebut hadhihi mirsamatun. Hadhihi mirsamatun. Ini adalah pensil. Hadhihi dia mubtada. Dia mubtada isim syarah mabni tetap. Karena dia mubtada maka tandanya adalah mahal. Bagaimana disebut itu? Mahal rofa. Berkedudukan dibaca rofa. Mabniyum. Dia tetap. Hadhihi mirsamatun. Hadhihi sebagai mubtada, mirsamatun sebagai khobarnya, keterangannya. Ini adalah pensil. Hadza qalamun. Ini adalah pulpen. Ini adalah pulpen. Ya, dalam contoh hadhihi mirsamatun. Ini adalah pensil. Hadhihi isim syarah. Dia mabni, mahal rofa. Mabni itu artinya tetap tidak berubah. Mahal rofa itu berkedudukan dibaca rofa karena mubtada. Ingat mubtada dibaca rofa. Kemudian tanda pokoknya adalah dhammah. Ladzi tandanya apa? Tandanya dia mabni, makanya disebut tadi mahal rofa, berkedudukan sebagai isim yang dibaca rofa. Mirsamatun sebagai khobarnya. Khobar cukup nakiroh, dibaca rofa juga. Maka hadhihi mirsamatun merupakan jumlah ismiyah. Mubtada'nya hadhihi, khobarnya mirsamatun. Kemudian contoh berikutnya tadi adalah hadza qalamun. Hadza qalamun. Jadi biasakanlah kita belajar menulis dengan tanpa sakal,
namun bisa membacanya atau menghafalkan niteni bacaannya bagaimana. Kemudian juga kaidah-kaidah tadi diterapkan. Mubtada dibaca rofa, tandanya lemah, khobar cukup nakiroh, dibaca rofa juga. Maka bukan haza kolamin, bukan, atau haza kolaman, bukan, tapi haza kolamun. Itulah kenapa orang yang tahu bahasa Arab bisa membaca sekalipun tanpa sakal, karena itu kaidahnya itu, tahu kaidahnya. Sekalipun tidak ada sakalnya bisa dibaca dan mempunyai makna. Ada juga tulisan yang semacam kumpulan huruf-huruf, kalau tidak mempunyai makna, ya bukan jumlah. Hadza mirsamatun, hadza qalamun. Kemudian ini juga bisa dibuat jumlah dengan pertanyaan, misalkan hal. Hal hadza qalamun? Apakah ini adalah pulpen? Dengan isim isyarah. Yang kemarin pun juga sedikit banyak sudah ada. Kalau kemudian misalkan hal anta muti'atun atau hal anta muti'un. Sedangkan di sini kita menggunakan isim syarah, yakni hadza hadhihi, kemudian zalika dan tilka. Hadza atau hadhihi untuk artinya ini, sedangkan yang artinya itu adalah dengan zalika atau zaka. Kemudian kalau untuk muannas dengan tilka. Jadi ada hadhihi mirsamatun, hadza qalamun, hal hadza qalamun. Sedangkan kemarin juga kita sudah diperkenalkan dengan adanya munada, atau harfun nida, huruf penyeru. Munada itu yang isim yang disebut yang diseru, munada. Misalkan kemarin Sa'idun, kalau dia diseru dengan ya, maka menjadi ya Sa'idu. Ya Sa'idu, bukan Sa'idun, ya Sa'idun, tapi ya Sa'idu. Jadi harkat atau tanda-tanda ini supaya kita perhatikan sehingga saat membaca itu kita bisa benar. Jangan sampai sekalipun tulisannya sama, ya Sa'idu, jangan sampai dibaca ya Sa'idun. Apalagi ya Sa'idan atau ya Sa'idin. Kemudian ada zaka atau zalika itu sama,
artinya itu. Kemudian tilka itu untuk mu'annas. Makanya misalkan tilka mirsamatun. Tilka Aisyah. Itu adalah Aisyah. Jadi pada malam hari ini kita perkenalkan adanya isim syarah hadza, hadhihi, tilka, zaka atau zalika. Kemudian untuk selanjutnya yang hampir mirip dengan jumlah ismiyah yang tadi sudah disebutkan adalah sifat mausuf. Contohnya, hadhihi mirsamatun tawilatun. Hadhihi sebagai mubtada, dia mabni, makanya mahal rofa. Kemudian mirsamatun itu khobar, tawilatun itu sifat, al mirsamatun mausufnya itu yang disifati. Ya. Mirsamatun tawilatun. Artinya pensil yang panjang. Kalau yang bawah tadi atau dulu kita mengenal al-mirsamatu tawilatun. Pensil itu adalah panjang. Kalau bentuknya mirsamatun tawilatun, maka artinya menjadi pensil yang panjang. Ini berlaku juga ya, mirsamatun tawilatun nakirah ya. Berlaku juga untuk yang ma'rifah. Kalau yang ma'rifah, maka akan menjadi al-mirsamatu tawilatu. Ini juga sifat mausuf. Jadi sifat mausuf itu i'rabnya sama, muzakkar muannasnya sama, nakirah ma'rifahnya juga harus sama. Jadi syarat untuk membuat sifat mausuf, itu nakirah ma'rifahnya harus sama. Muzakkar muannasnya harus sama. I'rabnya juga harus sama. Sebagaimana contoh ada hadhihi mirsamatun tawilatun. Ini adalah pensil yang panjang. Kenapa ada yang ma'rifah? Kalau dia itu menjadi mubtada atau pokok kalimat, misalnya ini, al-mirsamatu tawilatu maktu'atun. Al-mirsamatu tawilatu maktu'atun. Pensil yang panjang itu adalah putus atau ceklek, patah. Maktu'atun patah. Al-mirsamatu tawilatu maktu'atun. Pensil yang panjang itu adalah patah. Hadhihi mirsamatun tawilatun.
ini adalah pensil yang panjang. Kemudian al-mirsamatut tawilatu, pensil yang panjang itu adalah maqtu'atun, patah. Jadi pada malam hari ini kita diperkenalkan dengan isim isyarah hadhihi, hadza, zaka atau zalika, dan tilka. Kemudian kita juga diperkenalkan bagaimana membuat sifat mausuf. Sifat adalah ya juga sifat, mausuf yang disifati. Ingat ya, sifat itu yang di belakang, mausuf atau yang disifati yang depan. Misalnya mirsamatun tawilatun, maka sifatnya tawilatun, sifatnya yang disifati mirsamatun, pensil. Atau al-mirsamatu tawilatu, pensil yang panjang, menjadi mubtada. Tidak, kita membacanya tidak al-mirsamatu tawilata atau al-mirsamatu tawilati atau al-mirsamatu tawilatu, tidak. Karena apa? Itu tadi sifat mausuf itu sama, sifat mausuf itu sama dalam hal nakirah atau ma'rifahnya, muzakkar atau mu'anasnya, dan i'rabnya atau tandanya. Kalau mirsamatu tawilatu dia ma'rifah, maka pantas untuk menjadi mubtada atau bisa menjadi mubtada. Maqtu'atun sebagai khobarnya dibaca rofa, tandanya dhammah, maqtu'atun, dan cukup nakirah. Sampai di sini dulu, mungkin ada yang perlu bertanya atau dipertanyakan, silakan. Mudah-mudahan mudah untuk dipahami. Mari kalau ada yang ditanyakan. Tanya Ustaz. Iya, silakan. Mohon di garis bawahi lagi atau yang dijelaskan lagi tentang tadi antara nakiroh mirsamatun tawilatun dan al mirsamatu tawilatun. Kalau misalkan hadhihi mirsamatun tawilatun berarti kan ini pensil yang panjang. Ya. Kalau ini adalah pensil yang panjang. ini adalah pensil yang panjang. Kalau hadhil mirsamatu tawilatun artinya sama, tak? Hadhihi al mirsamatu tawilatun. Hadhil mirsamatu tawilatun. Jadi pakainya isim mausufnya pakainya lebih ma'rifah. menekankan. Kalau dinyatakan hadhil mirsamatu tawilatun, itu lebih ditekankan dengan al mirsamatunya ya. Ya, pensil yang ini. Pensil yang ini panjang gitu ya. Ya. Kalau tadi karena saya pengen rasa bahasanya. Kalau hadhihi mirsamatun tawilatun ini adalah pensil yang panjang. Kalau hadhil mirsamatu tawilatun pensil yang ini adalah panjang, begitu? Ya. Ya. Oke. Jadi ada penekanan ini dengan makanya ada ditunjukkan dengan hadhihi. Kenapa? Tanpa hadhihi misalkan al-mir samatu tawilatun itu sudah pensil ini adalah panjang. Kemudian dinyatakan hadhihil mir samatu tawilatun.
pensil yang ini adalah, sehingga ada dengan menunjukkan Ya, ya. Itu dua-duanya sama sifat mausufnya ya. Hanya penggunaannya berbeda. ya. Kalau bentuk jumlahnya sama nggak, Tat? Kan ada jumlah ismiyah semua berarti ya? Ya, masih jumlah ismiyah. Hanya saja mungkin mubtada'nya berbentuk sifat mausuf atau naat man'ut. Kadang juga khobarnya yang berbentuk sifat mausuf. Khobar juga bisa sifat mausuf. Seperti tadi kan, hadhihi mirsamatun tawilatun. Ini adalah pensil yang panjang. Jadi khobar bentuknya sifat mausuf. Sedangkan yang belakangnya itu al-mirsamatu tawilatu itu mubtada berbentuk atau bentuknya sifat mausuf juga. Atau Oke, terima kasih. di sini saya tambahkan, saya tulis ya. Oh ya, di bawahnya tadi sudah ada al-mirsamatu tawilatun. Pensil ini adalah panjang. Kalau ditulis dengan nah, hadhil mirsamatu tawilatun. Tadi belum ada ya. Hadhil mirsamatu tawilatun. Pensil yang ini adalah panjang. Kalau al-mirsamatu tawilatun, pensil ini adalah panjang. Karena apa? Hadhihi isim isyarah mabni. Kemudian al-mirsamatu ma'rifah dibaca rofa. Dengan hadhihi tadi karena mabni, maka dibaca rofanya tidak kelihatan. Isim isyarah juga sudah dianggap ma'rifah. Berarti sama-sama ma'rifah, sama-sama dibaca mahal. Yang hadhihi mahal, yang al-mirsamatu ya. Hadhihi mahal, kemudian al-mirsamatu itu dibaca rofa tandanya dhammah. Ini sifatnya atau ini bentuknya sifat mausuf. Maka diartikan pensil yang ini adalah panjang. Begitu Pak Yul. Mungkin yang lain? Ngomong, Ustaz. Ya, silakan. Contoh yang tadi al-mirsamatut tawilatu maktu'atun ya. Ya, maknu'atun. Koto'a itu putus atau patah. Maktu'atun ya. Jadi al-mirsamatut tawilatu itu kedudukannya mubtada Ustaz ya. Ya. Kemudian baru maktu'atun itu khobar. Ya. Nah, kemudian dari sisi arti al-mirsamatut tawilatu, pensil yang panjang itu begitu. Iya.
kemudian membedakan dengan hadhil mirsamatu tawilatun. Pensil ini adalah panjang, begitu. Ini adalah Hadhil mirsamatu tawilatun, ini adalah pensil yang panjang, begitu. enggak. Nah, artinya menjadi pensil yang ini adalah Pensil yang ini adalah panjang. ya. Sementara yang di atas al-mirsamatu tawilatu, pensil yang panjang itu. Begitu. Iya. Jadi yang di blok ini Ya. akan mempunyai arti pensil yang ini adalah panjang. Karena hadza dan al-mirsamatu sifat mausuf sehingga ada kata yangnya. Al-mirsamatu tawilatu pensil yang panjang, pensil yang panjang. Juga mirsamatun tawilatun, pensil yang panjang. Dia nakiroh, al-mirsamatu tawilatu, dia ma'rifah. Ma'rifah menjadi mubtada. Jadi mubtada'nya al-mirsamatu tawilatu, bukan al-mirsamatu saja. Kemudian khobarnya maktu'atun, bukan at-tawilatu maktu'atun. Yang depan hari ini mubtada'nya mirsamatun tawilatun khobarnya. Jadi mirsamatun bukan mubtada tapi dia khobar. Kita ingat khobar cukup nakiroh. Sedangkan mubtada harus ma'rifah. Begitu Pak Pomo. Saya ulangi lagi, mohon dicek Ustaz ya. Cara-cara mengartikan dulu. Dari yang pertama. Al-mirsamatu tawilatun. Pensil itu adalah panjang. Iya. Dan al-mirsamatu tawilatu. Pensil yang panjang itu. Hadhil mirsamatu. Hadhil mirsamatu tawilatun. Pensil yang ini adalah panjang. Begitu, Ustaz? Iya. Oke, terima kasih. Mari ada lagi. Sudah bisa dipahami ya? Mohon izin mengulang pertanyaan, mudah-mudahan tidak bosan menjawab, Tat. Insya Allah enggak. Karena kan perlu penjelasan ya harus dijelaskan. Karena tanpa dijelaskan enggak akan jelas. Karena pesertanya kan levelnya beda-beda. Tadi Pak Pomo kan udah cukup Iya. maju tadi. Silakan. Biasa. Jadi al-mirsamatu tawilatu maqtu'atun ya. Iya. Berarti sifat mausufnya yang dimausufi itu al-mirsamatu tawilatu. Yang dimausufi al-mirsamatu sifatnya tawilatu sifat mausuf menjadi mubtada. Oh begitu. Jadi subjek ya. Ya. Kemudian maktu'atun jadi khobarnya, predikatnya. Kalau yang depan hadhihi mirsamatun tawilatun itu mirsamatun menjadi khobar dan dia disifati sifatnya tawilatun. Tawilatun sifat, mirsamatun mausuf yang disifati. Khobar bentuknya sifat mausuf. Yang tengah mubtada bentuknya sifat mausuf. Oh iya, baik. Oke. Terima kasih. Bisa dilanjut. Mari kalau ada lagi.
Ya, jadi sifat mausuf ini insya Allah nanti dalam hadis-hadis pun juga sering kita dapati, sering kita dapatkan. Makanya saat membaca kita akan perlu niteni. Ini sama enggak makrifah nakirohnya. Kemudian mudzakarah muannasnya. Kemudian kok dibaca dhammah atau kok dibaca fathah itu. Karena i'rabnya harus sama. Jadi 3 hal ketentuan sifat mausuf, sama dalam hal mudzakkar muannas, sama dalam hal nakiroh atau ma'rifah, sama dalam hal i'rab. Kalau dibaca rofa, ya rofa semua. Kalau dibaca fathah, ya fathah. Atau nasab, atau harus nasab semua. Kalau dibaca jer, ya jer semua. Itu ketentuan sifat mausuf. Jadi perlu diingat, karena apa? Dulu kita sudah mempelajari atau menghafalkan kolamun, kolaman, kolamin. Kemudian famun, faman, famin. Maka di sifat mausuf ini nanti juga mungkin kita ketemu dengan at-tawilatu atau almir samati tawilatu atau almir samati tawilati atau almir samati tawilata. Kemudian yang maktu'un atau maktu'atun itu kadang nanti juga ketemu dengan maktu'an atau maktu'in atau maktu'atan atau maktu'atin. Kemudian ojo lali, saat kita menulis maktu'an ada penambahan apa? Maktu'an atau tawilan ada penambahan apa? Penambahan alif. Alif berdiri. Penambahan alif. Sehingga kalau dibaca nasab, maka tambahan alifnya yang nakirah tadi ojo lali. Nakirah dibaca nasab, maka menambah alif untuk isim yang mudzakkar. Kalau mu'annas dengan tanda tak marbutah tidak perlu menambah alif. Ingat ya? Ingat enggak? Ya harus ingat. Jadi pelajaran yang pertama, kedua, ketiga itu saling berkait berkelindan. Makanya kita tambahkan sedikit demi sedikit. Ada tambahan apa, pelajaran kedua ada tambahan apa, kemudian pelajaran ketiga ada tambahan apa. Maka pada akhir pelajaran itu sering disampaikan perlu diingat ada sifat mausuf hari ini ya, ada sifat mausuf atau na'at ma'ud, kemudian ada isim syarah hadhihi, hadza atau tilka dan zalika. Yang diingat bukan hanya sekedar kata-kata sifat mausuf, tetapi ketentuan untuk menjadi untuk sifat mausuf itu apa? Mudzakkar muannasnya sama, nakirah ma'rifahnya sama, kemudian i'rabnya sama. Sehingga saat dia jadi khobar atau saat dia jadi mubtada ya sama. Itu. Mari, kalau ada yang ditanyakan lagi. Lagi, Ustaz. Ya, silakan. Jadi ke mausuf tadi. Kita kembali ke contoh hadhihi mirsamatun tawilatun.
Hadhihi adalah isim isyarah. Kemudian mirsamatu masuk dalam mausuf. Kemudian tawilatun adalah sifatnya. Ketika sifat itu misalnya ini tawilatun sifatnya cuma satu, Ustaz. Jadi pensil itu panjang, sifatnya panjang. Kalau misalnya ada kalimat sifat ditambah, dia apakah kedudukan sama? Misalnya ditambah baru tawilatun jadidun atau tawilatun jadidatun seperti itu. Terima kasih. Ya. Jadi hadhihi mirsamatun tawilatun jadidatun. Itu seolah-olah tawilatun wa jadidatun. Karena apa? Artinya menjadi ini adalah pensil yang panjang dan baru. Jadi panjang sifat, baru juga sifat. Maka panjang dan baru. Mau ditambah apa lagi? Misalkan mirsamatun, tawilatun, jadidatun, hadun atau hadatun. Pensil panjang, baru, tajam. Pensil itu kan kalau masih baru kan apa lancip sekali loh, sehingga disebut tajam. Hadatun. Boleh. Hadhihi mirsamatun tawilatun jadidatun hadatun. Hadatun tulisannya ini. Hadatun. Ha alif kemudian tak dalnya disadah, kemudian tak gundul atau tak marbutoh sebagai tanda mu'annas. Hadhihi mirsamatun tawilatun jadidatun hadatun. Hadun itu tajam untuk mudzakkar. Tanda mu'annas ya hadatun. Bisa dipahami. Ada Ya, lagi yang Ustaz. silakan. Sebanyak apapun tambahannya, kalau itu masih sifat, maka kedudukannya tetap ikut nakirah terus, Ustaz ya. Ya, Karena karena posisinya masih harus mengikuti itu tadi ketentuan nakirah ma'rifahnya, mudzakkar mu'annasnya, dan i'rabnya. Kalau nakirah ma'rifahnya sudah berubah, kedudukannya sudah lain lagi. I'rabnya berubah pun juga kedudukannya lain lagi. Karena suatu saat nanti misalkan ada ditemui tawilatun hadatan. Hadatan di situ kedudukannya bukan sifat mausuf lagi, tapi memberikan sifat atau memberikan keterangan pada kalimah yang lain. Bisa dipahami ya? ya, Ustaz, insyaallah. Ya, silakan. Yang di layar bisa dibaca ya? Bisa, Ustaz. Ada yang
siap membacanya, silakan. Biasanya Pak Pomo share screen yang PDF itu agak besar. Pak Sartono tuh yang pakai laptop. Saya pakai Android. Materinya kan belum di-share. Pak Sartono belum dapat juga. Belum dapat materi. Oke. Dibaca yang di layar itu aja dulu. Ya, siap Bisa yang di layar dilihat, agak kecil. Bisa cuma agak kecil, Ustaz. Ya. Terlalu kecil. Karena faktor U juga sih. Insyaallah dicoba dibaca, Ustaz. Ya, silakan. Al-hisonul qawiyyu. Kuda itu adalah kuat. Gimana? Al-hisonul qawiyyu. Artinya? Kuda itu kuat gitu. Kuda itu adalah kuat. Baru saja diterangkan, masa lupa. Al-Hisonu dibaca apa? Al-hisonu khobar, Ustaz. Al-Hisonu dibaca tandanya apa itu? Al-hisonu. Tandanya doma. Al-Qawiyu tandanya apa? Al-qawiyyu. Domah juga. Domah juga. Kuda yang Al-Hisonu mudzakkar apa mu'annas? Al-hisonu mudzakkar. Al-Qawiyu mudzakkar apa mu'annas? Mudzakkar. Kemudian Al-Hisonu itu nakroh apa ma'rifah? Ma'rifah. Al-Qawiyu nakroh apa ma'rifah? Ma'rifah juga. Ada al. Ada 3 syarat ketentuan yang sama untuk membuat pola sifat mausuf. Memenuhi sifat mausuf apa enggak itu? Memenuhi syarat sifat mausuf. Maka artinya al-hisonul qawiyyu artinya kuda yang kuat, dia belum jumlah. Atau al-hisonal qawiyya, dia juga sifat mausuf, kuda yang kuat, dia belum jumlah. Hisonin qawiyyin, dia juga sifat mausuf, belum jumlah. Yang jumlah baru yang bawahnya. Jadi pada baris pertama itu kita ditunjukkan adanya pola sifat mausuf yang pertama dengan tanda domah, ma'rifah, yang tengah atau yang kedua itu dengan tanda fathah, ma'rifah juga, yang ketiga bentuknya nakiroh dan tandanya kasroh. Maka hisonin kawiyin bukan hisonin kawiyun, bukan itu ya. Itu saddah. Kemudian mestinya kasroh tanwin, karena dulu ketika ngetik ini kasroh tanwin nulisnya masih tanwin berada di bawah saddah sehingga mungkin mempersulit, maka tidak ditulis di sini. Tapi untuk sekarang kalau dipasang sudah bisa, insya Allah. Nah, itu. Hisonin kawiyin. Al-hisonu al-qawiyyu.
al-hisona al-qawiyya atau al-hisona al-qawiyya, hisonin qawiyin. Kuda yang kuat. Kuda yang kuat itu adalah karena dia ma'rifah yang bisa untuk menjadi mubtada. Sedangkan yang belakang itu nakiroh bisa menjadi khobar. Gitu ya. Mari dilanjut pada hadza qalamun. Hadza qalamun. Ini adalah pulpen. Ya. Terus Hadza qalamun qasirun. Hadza qalamun qasirun. Ini pulpen yang pendek. adalah pulpen yang pendek. Ini adalah pulpen yang pendek, begitu. Ya. Hadzal qalamu qasirun. Hadzal qalamu qasirun. Yang pendek ini, sudah ulangi. Pulpen yang ini adalah pendek. Pulpen yang ini adalah pendek. Hadzal qalamu qasirun. Pulpen yang ini adalah pendek. Al-qalamul qasiru maktuun. Al-qalamul qasiru maktuun. Maktuun saja. Pulpen yang pendek ini patah. Ya. Zaka mak'adun. Belum tahu artinya, Ustaz. Maknatun itu singklik. Oh, kursi. Dari kok ada duduk, kok ada yakmudu. Tempat untuk duduk maknatun. Zaka mak'adun. Itu tempat duduk. Itu adalah Dalam tempat duduk. Zaka mak'adun. Zaka mak'adun jadidun. Itu adalah tempat duduk yang jadidun baru. Satu ya. Zaka mak'adun jadidun. Itu adalah tempat duduk yang baru. Ya. Al-mak'adul jadidu nadifun. Terus nadifun ya saja. Nadifun. Al-mak'adul jadidu. Al-mak'adul jadidu kursi. Tempat Kursi duduk yang baru itu adalah nadifun. Bersih. Duduk yang baru itu ada itunya adalah Iya. bersih. Al-mak'adul jadidu nadifun. Tempat duduk yang baru itu adalah bersih. Hadhihi kurang jelas kan hadhihi. Mibrotun. Hadhihi mibrotun. Mibrotun. Mibroh itu Mimbar, Ustaz. ongotan. Peraut pensil. Hadhihi mibrotun. Ini adalah peraut. Hadhihi mibrotun Hadatun. hadatun. Ini mibrotun hadatun. Peraut yang ini adalah tajam. Ini adalah peraut yang tajam.
Ini Kan adalah peraut mibratun ya. hadatun kan sifat mausubnya ini. Sifatnya hadatun, mausubnya mibratun. Hadhihi mubtada, mibratun khobar cukup nakiroh. Hadhihi mibratun hadatun. Peraut ini tajam. Ini adalah Peraut yang tajam. ya. Kemudian al-mibratul haddatu haddatu Lami'atun. kurang jelas ya. Lami'atun. Al-mibratul haddatu lami'atun. Ya. Peraut yang baru itu adalah mengkilat. Al-mibratul haddatu lami'atun. Peraut yang baru itu adalah mengkilat. Ya. Madrasatun. Tilka madrasatun. Itu adalah sekolahan. Ya. Tilka madrasatun kabiratun. Sekolahan itu adalah besar. Itu adalah sekolahan yang besar ini. ya. Itu Makanya kan adalah madrasatun kabiratun. Madrasatun kabiratun sama-sama nakiroh, sama-sama dibaca rofa, sama-sama muzakkar muannas. tilka madrasatun kabiratun. Itu adalah sekolahan yang besar. Al-madrasatul kabiratu wasi'atun. Ya. Yang besar itu luas. Ya, sekolahan yang besar itu adalah luas. Jadi untuk pelajaran 4 kita saya bagikan, silakan nanti dibaca ulang berulang-ulang, kemudian juga diterjemahkan. Diingat-ingat. Ini sifat mausub apa bukan? Kalau sifat mausub kemudian kita mengartikannya atau meletakkan kata yang itu di mana? Karena mungkin masih agak sulit membedakan dengan ini mubtada, ini khobar. Kita ingat saja bahwa mubtada itu ma'rifah. Dan khobar cukup nakiroh. Sehingga kalau sama-sama nakiroh, sama-sama mudzakkar atau mu'annas, sama-sama dibaca rofa, yang tandanya itu tanda pokoknya dhammah. Oh ini sifat mausubnya yang ini. Itu tinggal kita mengartikan yang ada kata yangnya di situ. Apakah dia di mubtada atau di khobar? Di mubtada ataupun di khobar. Dan ini supaya betul-betul diingat. Karena nanti pada pelajaran yang berikutnya, saat kita ketemu dengan harfu jarin, maka yang tandanya kasroh pun juga ada. Misalkan kan di baris pertama itu dicontohkan dengan hisonin kawiyin, itu yang dibaca jar dengan tanda pokok kasroh. Nanti akan ketemu seperti itu. Atau al-hisona al-kawiyah, atau mungkin hisonan kawiyan. Kalau nulis al-hisona al-kawiyah tidak ada perlu nambah alif. Tetapi kalau nulis hisonan kawiyan kita perlu menambah alif.
Bagaimana kemarin kita hafalkan kolamun, kolaman, kolamin. Famun, faman, famin. Hisonun, hisonan, hisonin. Hisonan maka ada nambah alif. Kawiyan juga perlu nambah alif. Jadi supaya diingat-ingat, diperhatikan. Karena pada masa-masa mendatang kita akan menemukan hal-hal seperti itu. Atau juga saat membaca Al-Quran maupun membaca hadis, silakan untuk semacam mempraktekkan apa betul ya ini bentuknya sifat mausuf. Kalau sudah niten itu, kemudian dicek di terjemahnya. Dicek terjemahnya. Jadi di sini kita mempelajari kaidah-kaidahnya, sedangkan saat kita membaca Quran maupun membaca hadis, itu kita mempraktekkan kaidah yang didapatkan dalam pelajaran ini semacam diterapke dalam kita membaca itu. Kita cari atau kita perhatikan apakah ini sifat mausuf atau mubtada khobar. Atau betul-betul ini mubtada bentuknya sifat mausuf atau khobar bentuknya sifat mausuf dan lain sebagainya. Mungkin sampai itu dulu. Ada yang masih perlu ditanyakan, silakan. Satu lagi Ustaz. Silakan. Untuk penegasan, untuk mengartikan yang atas tadi, yang ada sifat mausuf al-hisonul qawiyyu, tadi berarti mengartikannya kuda yang kuat, begitu Ustaz ya? Iya. Dia kan belum jumlah. Dia hanya susunan dua isim, dua kalimat isim, al-hisonu dan al-qawiyyu. Yang tengah al-hisona al-qawiyya. Yang belakang hisonin qawiyyin, kan gitu loh. Al-hisonu al-qawiyyu dia belum jumlah. Kecuali kalau al-hisonu qawiyyun itu sudah jumlah. Ada mubtada, ada khabarnya. Tapi al-hisonul qawiyyu belum jumlah. Karena dia pola sifat mausuf. Mungkin menjadi mubtada atau mungkin suatu saat nanti khabar. Kemudian al-hisona al-qawiyyah itu dia juga sifat mausuf nasab, sama-sama nasab, dan dia bukan mubtada. Karena dia belum bentuk jumlah, belum diketahui dibaca nasab itu kedudukannya apa, tapi hanya menunjukkan bahwa ada al-hisonu al-qawiyyu, ada al-hisona al-qawiyyah, ada al-hisoni al-qawiyyi atau hisonin qawiyyin, ada hisonun qawiyyun, ada hisonan qawiyyan. Maksudnya menunjukkan pola-pola sifat mausuf. Sedangkan yang bacaan dalam bentuk jumlah atau kalam itu yang baris kedua, ketiga, keempat. Masih ada lagi yang perlu ditanyakan? Mohon dicek Ustaz, saya mau mengartikan tadi. Oke. Qawiyun, kuda itu adalah kuat. Al-hisnul qawiyyu, kuda yang kuat. Betul Ustaz. Enggak, yang pertama tadi ada. Kemudian al-hisonul qawiyyu, kuda yang kok semacam keseplet suaranya. Jadi hilang. Ya. Coba diulang lagi. Yang pertama
Al-hisanu qawiyun. Al-hisanu qawiyun. Kuda itu adalah kuat. Ya, betul. Al-hisanul qawiyu. Kuda yang kuat. Ya. Syukran, Ustaz. Terus? Cukup Ustaz hanya membedakan cara mengartikan mawon. Yang membedakan? Membedakan mengartikan gitu, menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesianya gitu. Oh ya. Jadi tadi disebutkan al-hisanu qawiyun. Tidak ada alnya atau yang qawiyun ya. Ya, tidak ada. Okay. Kemudian yang kedua al-hisanu al-qawiyu gitu loh. Ya, betul. Ada alnya semua loh. Nah, okay. Ya. Jadi al-hisanu qawiyun itu sudah memenuhi ketentuan jumlah ismiyah. Al-hisanu mubtada dibaca rofa, tandanya dhammah, dia makrifah dengan adanya al-hisanu. Qawiyun dia menjadi khobar atau keterangan karena khobar itu cukup nakroh saja, rofaknya mengikuti, maka al-hisanu qawiyun bukan qawiyin, bukan qawiyan, al-hisanu qawiyun. Mudzakkar muannasnya juga mengikuti mubtada'nya, qawiyun, mubtada apa? Mudzakkar, al-hisanu juga mudzakkar, bukan qawiyatun, tapi qawiyun. Maka itu jumlah ismiyah. Karena jumlah ismiyah maka artinya kuda itu adalah kuat. Kemudian bentuk yang kedua al-hisanu al-qawiyu, memakai al semua, mudzakkar semua, kemudian sama-sama dibaca rofa. Itu memenuhi ketentuan sebagai sifat mausuf, sehingga artinya kuda yang kuat, bukan kuda itu adalah kuat. Karena kalau ingin membuat kalam atau jumlah yang artinya kuda itu adalah kuat, sudah cukup tadi al-hisanu qawiyun. Tidak ada alnya, qawiyunnya. Kalau qawiyunnya ada alnya, maka dia berubah ketentuannya menjadi sifat mausuf, kuda yang kuat. Bukan kuda itu adalah kuat, bukan gitu lagi, tapi kuda yang kuat itu adalah perlu adanya tambahan khobar. Maka dalam contoh itu al-hisanul qawiyu, misalkan saminun, kuda yang kuat itu gemuk. Al-hisanul qawiyu saminun. Masih perlu adanya khobar. Sama-sama ma'rifah, sama-sama dibaca rofa, tandanya dhammah, dan sama-sama mudzakkar. Dia menjadi sifat mausuf. Dan dia berkedudukan menjadi mubtada, khabarnya saminun. Saminun. Gemuk. Tidak difahami ya? Ya, bisa Ustaz. Oke. Ada lagi? Monggo kalau masih ada yang perlu ditanyakan. Maka kaidah-kaidah seperti itulah kenapa orang yang paham bahasa Arab bisa membaca dan mengartikan dan bisa identifikasi, oh ini ada artinya begini. Oh ini tidak ada artinya. Karena apa? Itu tadi, sekalipun tidak ada sakalnya, bisa membaca dengan ketentuan-ketentuan itu tadi. Kalau dia itu memenuhi kriteria sifat mausuf,
berarti harus sama mudzakkar muannasnya, nakirah ma'rifahnya, kemudian i'rabnya, tanda bacanya harus sama. Kalau tidak, mungkin dia menjadi mubtada khobar. Karena kalau mubtada khobar itu mubtada ma'rifah dibaca rafa tandanya dhammah, khobar cukup nakirah, mudzakkar muannasnya mengikuti mubtada, kemudian i'rabnya dia juga khobar itu i'rabnya juga rafa. Masih ada yang perlu ditanyakan? Jadi nanti di waktu-waktu luang silakan untuk dibaca ulang dan diterjemahkan sambil diingat-ingat terjemah begini sudah benar apa belum. Bila perlu silakan ditulis di share di grup. Katakanlah ini diturun kemudian diterjemahkan kalimah atau kalam per kalam, jumlah per jumlah. Misalkan hadza qalamun, ini adalah pulpen. Hadza qalamun qasirun, ini adalah pulpen yang pendek. Kemudian hadza atau hadzal qalamu qasirun, diterjemahkan bagaimana, kemudian seterusnya bagaimana. Silakan sebagai latihan sehingga nanti ada wis pas apa durung, sudah pas atau belum, bisa kita diskusikan di grup. Karena apa? Dengan demikian kita melatih keterampilan kita, kita sudah paham apa belum, di situ bisa kita lihat kefahaman kita terhadap pelajaran yang sudah kita pelajari atau yang sudah disampaikan. Kemudian di samping itu untuk tetap mengungkapkan apa yang sudah dihafal dari surat-surat pendek, silakan tetap saja, tidak masalah insya Allah, sambil kita untuk membiasakan menulis tulisan Arab. Untuk menulis tulisan Arab. Demikian pula dari hafalan surat atau ayat yang sudah kita hafal itu benar-benar sesuai dengan apa yang kita baca atau belum. Sudah sesuai atau belum. Tidak masalah, silakan hafal ayat berapa saja, kemudian diungkapkan di tulisan itu. Setelah diungkapkan, kemudian cek cross langsung kepada Al-Quran aslinya, sehingga kurangnya apa atau kurang bagaimana. Kalau dari Bapak Ibu dan Saudara itu tulisan atau ungkapan itu di share di grup, insya Allah akan menjadi diskusi mana yang belum pas, mana yang sudah pas. Karena bukan tidak mungkin kita nulis karep tulis benar, tapi masih ada yang kurang pas, tidak tahu. Tidak tahunya di mana. Atau mungkin hafalannya yang kurang pas. Misalnya harusnya sin ditulis short, atau harusnya short ditulis sin, atau mungkin bahkan shin, harusnya tok ditulis dengan ta, harusnya dal ditulis dengan dal, dan sebagainya. Bukan tidak mungkin. Bukan tidak mungkin. Ini salah satu contoh saja yang mudah yang sudah kita hafal, setiap hari kita baca saat sholat, walabdolin. Itu kalau tidak sadar, dolinnya itu ditulis dengan do, walabdolin. Karena apa? Terpengaruh juga dengan kalimah dolim. Orang yang dolim itu dolamun nafs, maka ditulis dengan do. Padahal mestinya shot dot dolin.
Mestinya itu. Jadi antara yang kita hafalkan atau yang sudah kita hafal dengan Al-Quran aslinya itu sudah pas apa belum. Karena apa? Dengan kita belajar mengungkapkan apa yang sudah kita hafal itu tadi, sedikit banyak kita akan tahu dan akan menambah kosakata kita. Akan menambah kosakata kita. Salah satu contoh saja, misalkan dari surat Al-Fatihah. Menulis iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau menghafalkannya itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Karena memang pada ya-nya itu ada sadahnya dan dibaca panjang. Iyyaka na'budu. Iyyaka itu satu kalimat atau satu rangkaian kalam. Kepadamu, iyyaka, kemudian na'budu, kami beribadah. Tapi kalau dari hafalannya di situ ada semacam split yang tipis sekali, akan ditulis iya kana budu wa iya kana sta'in. Jadi seolah-olah k-nya itu bandingnya dengan nak budu, kana budu. Bukan iya ka nak budu wa iya ka nasta'in yang harusnya seperti itu. Tapi dari hafalannya seolah-olah iya kana budu wa iya kana nasta'in. Nah, dengan kita ungkapkan dengan tulisan itu, kemudian kita kontrol cek cross dengan tulisan Al-Quran yang aslinya, insya Allah akan menjadikan kita paham dari tulisan yang sudah kita hafal, kemudian sedikit banyak kita akan berusaha juga mengetahui artinya. Artinya kalimah per kalimah. Kalau Bapak dan Saudara memakainya atau kontrolnya itu dengan yang di Android, misalkan itu ada Al-Quran Indonesia. Al-Quran Indonesia itu bisa di pengaturan, bisa disetting dengan adanya muyasar. Silakan untuk memperdalam, memperbanyak kosakata, bisa disetting muyasarnya di-on-kan sehingga Al-Quran itu nanti ada diterjemahkan kalimah per kalimah. Jadi di samping kita membaca Al-Quran secara langsung, misalnya A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Samping baca itu ada juga alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Ar-Rahman, Maha Penyayang, Ar-Rahim, Maha Pengasih, atau Ar-Rahman, Maha Pengasih, Ar-Rahim, Maha Penyayang. Maliki, yang menguasai, atau Tuhan yang menguasai. Yaumi, hari. Ad-din, agama, atau Yaumiddin, hari pembalasan. Ada muyasarnya. Ada muyasarnya seperti itu. Yang insya Allah dengan kita paham atau menghafal muyasar itu, saat membaca kita lebih ada perasaan langsung berdialog dengan Allah. Karena apa tuh? Bukankah di dalam hadis itu juga dijelaskan bahwa saat kita sholat kemudian membaca Alhamdulillahirabbil alamin, itu Allah menjawab bacaan kita. Majidani abdi, hambaku memujiku. Ar-Rahmanir Rahim,
yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, Allah juga menjawab, hambaku meninggikan atau memujaku. Hamidani Abdi. Kemudian sampai seterusnya, setiap ayat yang kita baca dari Al-Fatihah itu Allah memberikan jawaban. Kemudian sampai ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kemudian Allah akan menjawab, ini adalah antara aku dan hambaku, dan untuk hambaku apa yang ia minta. Sampai Allah memberikan jawaban seperti itu. Memberikan jawaban seperti itu. Nah ini seperti itu bisa kita baca lagi tafsirnya surat Al-Fatihah itu. Di situ ada Allah menjawab, termasuk di dalam pelajaran sholat yang awal-awal itu, ketika bacaan Al-Fatihah ada hadis bahwa Allah menjawab bacaan Al-Fatihah hambanya. Nah itu kalau kita terasa betul-betul berdialog dengan Allah, bukankah sholat itu kita menghadap kepada Allah? Sholat itu kita menghadap kepada Allah. Bahkan bacaan-bacaan, semua bacaan penuh dengan permohonan kepada Allah. Hingga as-sholatu mukhul ibadah atau ad-du'a mukhul ibadah. Sholat itu kita berdoa kepada Allah yang mukhun atau otak benaknya ibadah. Ketika rukuk kita mengagungkan Allah, ketika sujud kita meninggikan Allah. Justru dalam keadaan kita paling rendah, 7 anggota kita menempel pada tanah, itu kita meninggikan Allah. Itulah perlunya kita belajar bahasa Arab sehingga tahu sedikit demi sedikit bacaan sholat atau bacaan Al-Quran yang tadi kita dukung dengan belajar Mi'asarnya juga, mudah-mudahan akan mempercepat kepahaman kita terhadap bahasa Arab. Kalau sudah ada yang ditanyakan, mudah-mudahan apa yang kita pelajari malam hari ini tadi bisa difahami dengan mudah, dan silakan untuk diulang-ulang agar ilmu itu lebih kuat dalam ingatan kita, dan kita bermohon kepada Allah untuk diberikan kekuatan, ingatan, kemudian kepandaian atau tambahan ilmu, sebagaimana doa yang mestinya sering kita panjatkan juga, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, berikanlah tambahan ilmu kepadaku dan berikanlah rezeki kepadaku kefahaman terhadap ilmu agama tersebut. Cukup sekian, mari diakhiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa na'lamu bihamdika. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih teman-teman. Insyaallah ketemu lagi Selasa depan.